pernah sekali di Melihat waktu apa itu? pesantren. Heeh. Di atas pesantren Melihat sosok apa itu? putih, kelihatan kayak karung gitu. Heeh. Tapi dilihat dari jelas dekat, perasaan saya kuntilanak. Wajahnya itu seperti apa wajah kuntilanak? Wajahnya gitu ya, garuk-garuk gitu, kayak penyakit gitulah, penyakit buduk-buduk gitulah. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Big Boy channel Serba Serbi. Nah, untuk tutorial kali ini, kenapa konten saya sekarang kebanyakan yang uji nyali ya guys? Karena emang untuk tutorial saya pending dulu karena tutorial itu sangat ribet ya guys untuk ngeditnya. Makanya sekarang saya lebih banyakin lagi konten-konten uji nyali, karena uji nyali itu ya suatu pengalaman yang menarik lah buat saya ya. Pengalaman yang tidak pernah saya alami, saya menemukan suasana baru ya, suasana malam ya. Seperti halnya mencari sosok-sosok yang tadinya belum pernah saya lihat. Nah, saya juga ingin pembuktian buat rekan-rekan kalau emang makhluk gaib itu emang ada, cuman ya seperti halnya seperti itu yang tidak bisa kita sentuh, mereka hanya bisa menampakkan tapi tidak bisa saya sentuh gitu. Jadi saya ingin pembuktian seperti ada yang di film-film ya, banyak ya yang namanya kunti sampai ditendang, dipukul. Nah, itu kan suatu hal yang aneh ya guys, makanya saya percaya nggak percaya dari situ. Saya ingin pembuktian, ternyata yang saya dapatkan selama ini hanya sekilas aja penampakan seperti itu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan juga kawan saya ini ya. Kebetulan juga di sini dia hanya sebagai tetangga saya yang dulu pernah pesantren di mana, Bang? Ya, Amusi Cianjur, Ciranjang. Oke, di Ciamis, di Cianjur katanya, di Ciranjang. Mungkin kawan-kawan atau pemirsa yang pernah kenal ya, satu perjuangan, satu pesantren ya, satu ustadz sama abang ini ya, silahkan disapa apa gimana. Oke Bang, kita boleh perkenalkan dulu namanya dengan abang siapa ini? Nama saya Ahmad, asli dari Cianjur. Asli dari Cianjur. Dari Nah, di Cianjur. sini dengan siapa? Di sini dengan Kang Paki, Ustadz Oh, Yusuf, terus? Yusuf Rahman. Heeh. Ya, Terus tinggalnya di mana? tinggalnya di Pondok Pesantren Ki Upah. Oh, sekarang tinggalnya di. Anaknya, bapaknya Kang Paki. Ya. Terus? Nah, abang di Cianjur udah dari tahun berapa itu? Di Cianjur masih kecil, dari Cianjur. Oh, dari kecil emang Iya, asli dari- sana ya, iya, emangnya dari dari asli Cianjur, Cianjur. cuman tinggalnya di pondok ya? Iya, tinggalnya di Di Pondok. pondok kan. Oke pemirsa ya, siapa mungkin ada pemirsa yang kenal sama abang ini ya, dari Cianjur ya persisnya ya. Cianjur tuh Bandung ya kalau nggak salah ya. Cianjur dekat Bandung. Oh, dekat Bandung, masih perbatasan mungkin ya. Cianjur. Karena emang saya nggak tahu Bandung Cianjur itu, saya emang nggak pernah datang ke sana ya guys. Iya. Saya tahunya juga cuman Surabaya karena emang Iya. saya perantauan di Surabaya. Tapi Iya. kalau untuk lari-lari ke Cianjur saya nggak tahu. Iya. Nah oke, untuk abang silahkan berbincang-bincang dulu. Mungkin mau nyapa-nyapa temennya yang ada di Cianjur, silahkan. Ya. Lihat ke sini, lihat kamera. Nah, ayo ngomong, jangan diem doang, ngomong. Ya, di Cianjur paling ya gitu aja, ngaji waktu kecil, Nah, kitab kecil, kitab Al-Quran, paling suka kerja bangunan, kalau berarti mengaji. ya jadi tujuan abang ini datang ke sini sekalian apa? Mau cari kerjaan apa seperti apa gitu? Kalau kesini cari kerja gitu, cari kerja apa saja yang ada yang nyuruh gitu. Yang penting halal ya. Iya. Nah, ini untuk pemirsa juga mungkin ada saudara Ya, saudara atau pemirsa yang memiliki kerjaan ya, sekiranya bisa lah biar Ya, abang ini bisa kerja ya, silahkan Ya, langsung ke abang ini ya. ya. Keahlian abang tuh apa? Kalian abang paling kerja apa saja di bangunan. Oh, kerja. di bangunan terus Ya, kerja di rumah, bersih rumah. nyapu ngepel gitu. Iya, nyapu ngepel. Waduh, kayak cewek masak nggak? Ya, coba masak. Oh, bisa masak? Bisa Oh, masak. masak apaan itu? Paling masak nasi, pakai Hah? masak nasi, Terus masak nasi terus? pakai mie.
masak nasi sama mie. Iya, iya. Masak air bisa nggak? Iya. Oh, masak air bisa. Jadi masaknya nasi sama mie doang, guys. Ya, Masak yang lain? ya, bisa masak ayam. Ayam diapain? Ayam digoreng. Terus dibumbuin pakai apa? Pakai cabai. Hah? Pakai bawang putih. Terus Ya, itu aja lah. cabai sama bawang putih. Iya. Itu rasanya gimana? Nggak pakai garam? Pakai garam. Oh, pakai garam. Mecin? Mecin pakai. Heeh. Iya. Pakai minyak apa pakai air? Pakai minyak. Oh, pakai minyak Tambah ya. air dikit. Hah? Tambah air dikit. Oh gitu. Iya. Terus selain itu masak apa lagi ya, Bang? Oh, itu masak nasi lewat. Kalau lagi di Cianjur, lagi di pesantren, masak nasi lewat ya. Dulu apa namanya? Apa? Ustadznya yang di pesantren itu namanya dengan Pak Ustadz apa itu? Pak Ustadz Siapa? Aceh, Pak Ustadz Asep dari Bandung. Pak Ustadz Aceh, Pak Haji Asep. Pak Pak Haji. Haji Asep dari Bandung. Nama padepokannya apa itu? Depokan apanya maksudnya? Nama padepokannya ya pesantrennya lah. Pesantren Pondok Al Musri yang paling besar di Cianjur. Al Musri. Iya, Nah, Musri pemirsa ya, Ciranjang. mungkin pernah dengar ya untuk yang tinggal-tinggal di Iya. Bandung ya dengan pesantren yang namanya Al Musri ya. Iya, Musri Bandung. Nah, Ciranjang. ini abang ini berasal dari Bandung ya, dari pesantren Al Musri. Nah, terus keluar dari pesantren dari tahun berapa itu, Bang? Waktu tahun berapa ya, kalau nggak salah, kalau tahun 2017 sudah. Nah, berarti sekarang udah 3 tahun sudah tidak lagi di pesantren ya. Iya, iya. Terus ilmu apa yang abang dapatkan setelah keluar dari pesantren itu? Ilmu yang pesantren tuh ilmu kitab, paling kitab yang mengaji kitab-kitab kecil, Sapina, kayak Tijan, Jurumiyah, kayak Sulamun Topek gitu. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi yang kita dapatkan dari pesantren ya alhamdulillah ya, kita di samping mendapatkan ilmu agama ya guys ya. Ya, jadi di situ juga mengajarkan kebaikan-kebaikan tuh. Ya, selama di pesantren abang pernah melakukan seperti halnya apa itu? Enggak pernah Melakukan seperti halnya kerjaan. bukan maksud saya seperti halnya gini, kan namanya padepokan tuh kadang kan ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib gitu ya. Gue belum pernah lihat yang kayak gue ikut itu. Terus tadi cerita ke saya bilangnya abang pernah melihat Pernah, sosok. waktu itu pernah sekali Melihat apa itu? pesantren, di atas pesantren, Melihat sosok apa itu? putih, kelihatan kayak karung gitu. Tapi dilihat dari jelas dekat, perasaan saya kuntilanak. Wajahnya itu seperti apa wajah kuntilanak? Wajahnya gitu ya, garuk-garuk gitu, kayak penyakit gitulah, penyakit buduk-buduk gitulah. Oh, kayak Iya. itu wajah aslinya seperti itu, wajah Iya, kunti iya, itu. kelihatannya gitu. Iya. Terus ada belatung-belatungnya nggak ya? Enggak ada, cuman pakai kain putih, baju Itu putih. kelihatannya ya tampak benar-benar menampakkan atau samar-samar kayak gitu sosoknya itu? Sebenarnya mungkin itu kebenaran, Bang. Kebenaran aku penglihatannya malam. Bukan siang, malam sekitar jam 1 kalau nggak salah itu. Jam 1 malam Iya, itu iya. pas abang lagi ngapain? Iya, untuk ke atas main gitu kan. Lagi sama teman main. Sama teman, terus dikirain seakan aku itu karung apa sih. Dilihat dari jelas dekat itu kuntilanak, kalau perasaan saya kuntilanak. Dilihat dari dekat. Ya gitu aja kelihatan dari aku di pesantren tuh. Oke. Ya. Jadi pemirsa ya, di sini di samping memperkenalkan diri, abang ini menceritakan pengalaman waktu di pesantren ya. Kalau untuk belajar ilmu seperti halnya yang seperti di pesantren ya, dia untuk ilmu untuk masalah goib itu dia tidak mempelajari di situ. Ya, sebenarnya pesantren juga tidak mengajarkan ilmu untuk goib ya, tentunya mengajarkan ilmu Islam ya. Ya, tapi kebanyakan sih namanya kalau kita udah larinya ke situ, kebanyakan pasti ada lari-lari juga masuk ke situ lah, ke hal-hal goib. Nah, di sini abang ini menceritakan pengalamannya pernah
pernah bertemu atau melihat sosok Kunti aslinya seperti apa. Ya, wajah-wajahnya ya seperti itu ya. Itu jarak dekat apa jarak jauh gitu? Jarak dekat. Berapa meter kira-kira itu? Paling 1 meter, ada 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Iya, kurang lebih 1 meter. Itu kira-kira asli apa gimana, bisa dipegang apa gimana itu kira-kira? Kalau dipegang nggak berani, kalau dipegang nggak berani. Tapi seperti halnya kayak kita Iya. gini, bisa kita pegang kayak gini gitu? Nggak bisa, takut, akunya takut. Nggak, maksudnya sosoknya itu nampak jelas apa samar-samar? Jelas itu kelihatan jelas. Oh jelas. Habis itu abang gimana, lari? Lari. Kenapa nggak baca doa? Kan abang orang pesantren. Terlalu takut gitu. Oh, masih belum Takut, kuat ya. takut. Jadi aura. Kelihatan juga takut langsung lari gitu, langsung kena jatuh sakit. Oh, aura kita jadi seperti halnya Iya. tenaga kita juga kesedot Iya, gitu iya, ya. iya. Rasa hawa-hawanya takut walaupun kita pintar ngaji, tapi kalau emang belum siap badan ya, Iya. ya kita nggak tahu lah seperti itu halnya. Seperti itu guys. Jadi abang ini ya mungkin semua itu dari nyali ya guys ya. Walaupun kita pintar ngaji ya, pintar ibadah, tapi kalau nyali kita ciut ya tetap aja lah ya. Walaupun orang kadang ya namanya nyali itu ya, keberanian itu tidak bisa dilihat dari badan kecil besarnya atau ilmunya. Semua tuh nyali itu ada di diri kita guys, bener gak? Nyali itu ada di diri kita. Kita nggak bisa ibadah atau nggak bisa ngaji, bahkan preman, bajingan, maling aja ya tengah malam ya, karena emang nyalinya gede ya, dia tengah malam mau masuk hutan, mau masuk ke rumah orang karena emang punya nyali ya. Ya itulah, nyali nggak bisa kita patok dengan ukuran. Oke bang, karena abang kan sudah pernah melihat jelas ya sosok Kunti itu seperti apa. Nah tentunya mungkin karena abang pernah lihat, nah jadi sedikit banyaknya mungkin abang juga pernah ada pengalaman ya, namanya di pesantren ya, untuk hal seperti itu. Nah gimana kalau kapan-kapan abang saya ajak explore ya, kita cari sosok seperti itu ya, mudah-mudahan aja juga dapat ya. Kira-kira abang mau nggak kalau saya ajak explore? Jadi ya mudah-mudahan bisa berkembang dengan adanya abang ini. Channel saya mudah-mudahan bisa berkembang dan abang pun bisa dapat kerjaan gitu yang tetap. Gimana? Kira-kira mau nggak? Insya Allah mau, insya Allah mau ya. Jadi nah ini yang saya harapkan ya, kawan-kawan. Abang ini alhamdulillah, saya emang dari tadi juga saya berbincang juga, kepingin ngajak ini abang dan saya tanya-tanya ceritanya ya, makanya sekalian saya buatin channelnya. Abang ini insya Allah katanya siap, entah kapan lah, cuman kita masih belum ada waktu, kita masih persiapkan waktunya dulu. Oke gitu aja ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tim ya bang ya. Oke, kita sabar dulu. Ntar kalau sudah siap baru saya kabarin, oke? Oke. Nah, terus apalagi pengalaman abang yang abang dapat selama di pesantren itu bang? Pengalaman abang kalau lagi di pesantren itu paling bantuin guru gitu, bantu guru mau masak, cuciin piring gitu. Oh, jadi pengalaman abang tuh hanya seperti itu ya? Gak ada lebih-lebihnya apa gitu bang ya? Yang paling itu mau yang adalah sedikit lah berhubungan selain bertemu Kunti, berhubungan sama hal goib seperti itu, ada nggak? Enggak, belum pernah. Yang lain belum pernah. Ya, yang lain lagi pernah nggak abang pernah dites atau gimana sama guru, dibuka mata batin abang apa gimana? Belum pernah ya gurunya. Terus kalau yang murid-murid yang lain seperti apa pekerjaannya? Ya sama waktu mengaji gitu. Ada nggak seperti halnya kita diajarkan untuk bela diri, ilmu bela diri? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi pesantren itu hanya khusus buat ngaji doang ya. Jadi bukan khusus buat bela diri atau kita mendalami ilmu tenaga dalam halnya seperti itu ya. Jadi khusus buat ngaji doang. Iya. Oke.
Nah, oke guys. Ya makasih, gitu aja dari Ahmad. Semoga kita itu apa, sukses ke pekerjaan yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Ya, sukses yang Jangan lainnya. lupa di subrek. Iya. Ngomong dong, ngomong. Subrek, apanya subrek itu? Di subrek. Di subrek, Di subrek itu disuwek-suwek. di swag. Nah, nih Bang Ahmad ini Iya. ya jadi orang awam gitu ya, guys. Jadi kalau untuk dunia YouTube dia kurang begitu paham. Ya perlu dimaklumi karena emang dia dari kecil Iya. hidupnya di pesantren, juga dia tidak tahu lah untuk media sosial seperti halnya apa namanya, elektronik yang sekarang ya lagi viral apa gimana. Dia nggak tahu lah untuk hal-hal seperti itu. Masih orang bisa dikatakan dia masih lugu. Iya. Masih dikatakan masih lugu kayak gitu guys. Nah, coba ngomong sekali lagi. Halo guys, jangan lupa di subrek ya, Di subrek, subscribe di subrek. subscribe di subrek, Subscribe. Buset. subscribe di subrek. Diulang. Jangan lupa bro ya, subscribe di subrek. Hah? Subscribe apa? Omongannya apa? Iya. Oke deh, tetap Iya. ikuti Iya. channel Bang Big Boy. Iya, bagi boy. Channel Bang Big Boy. Jangan lupa Jangan lupa di subscribe, di subscribe, subrek. di subrek. Iya. Iya. Udah Bang lah. Oke, salam kompak selalu. Ya, salam kompak selalu. Halo Bandung. Halo Bandung. Halo, Ucapin Jan. salam. Assalamualaikum Halo Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Berjumpa dengan saya. Cuman bisa segini dari omongan saya, Hah? penceritaan saya waktu di Cianjur dan Bandung. Itu mengaji dan selain lainnya gitu. Mudah-mudahan Iya, kalian mudah-mudahan ada semua manfaatnya buat semua kedengarannya, nggak amin, enak amin. semuanya gitu. di sini tujuannya kita hanya bercanda, Iya, menceritakan. Iya. Ya mudah-mudahan kalian bisa mengingat dengan abang ini Iya, Ahmad. yang pernah ya, atau orang Bandung ya, Iya, khususnya orang Bandung. Bandung ya, yang pernah lihat dengan Bang Ahmad. Iya. Oke guys, demikian curhatan dari abang ya, bukan Iya. curhatan sih. Oke, cukup sekian, tetap ikuti channel saya. Kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.